Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan kami bisa berkumpul untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami yang sudah hadir Tuhan, kami boleh merasakan jamanan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami saat ini, sehingga Tuhan kami yang datang Tuhan dengan segala persoalan, beban, masalah, kami percaya bahwa Tuhan hanya Engkau jawaban dari segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati firman Tuhan pagi hari ini agar supaya dapat mengajar kami, dapat menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Di nama Tuhan kita bersyukur kita bisa mengadakan ibadah untuk pertama kali lagi dalam Bogor. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana tema kita bulan ini masih berbicara tentang hidup yang berkemenangan. Kita sudah belajar dari jemaat yang di Efesus yang pertama, kemudian kita juga sudah belajar dari jemaat Smyrna, dan sekarang kita akan belajar dari jemaat Pergamus. Kita buka di dalam kitab Wahyu 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu baca ayat yang selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak supaya menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran yang palsu. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa memberikan hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, padanya akan diberikan dari mana yang sembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu kuning yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa sebelumnya kita mengetahui bahwa kitab jemaat Efesus sudah disampaikan oleh Ibu Esther bahwa Efesus itu adalah kota terbesar pada zaman dahulu, di mana ada 7 jemaat yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan dikatakan juga Smyrna itu dia adalah kota yang paling indah di antara 7 kota yang disebutkan dalam Alkitab oleh Rasul Yohanes. Dan yang Pergamus kita akan belajar adalah sebuah kota yang merupakan dia sebesar kota Efesus dan juga tidak seindah dengan kota Smyrna yang ada pada zaman dahulu. Tapi Pergamus ini adalah salah satu kota yang dimana pada waktu bangsa Yunani menguasai Asia pada zaman dahulu, mereka mengambil Pergamus sebagai ibu kota. Dan juga ketika bangsa Yunani dikalahkan oleh bangsa Romawi, mereka juga bangsa Romawi juga tetap mempertahankan dan menjaga
menjadikan kota Pergamus sebagai ibu kota dari kerajaan Romawi pada zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pergamus kalau mungkin kita belajar pada zaman dahulu, tetapi ketika orang-orang Muslim menguasai Mesir, akhirnya perpustakaannya dibakar habis dan akhirnya musnah, karena mereka mengatakan bahwa apakah perpustakaan buku-buku ini, apakah itu lebih penting daripada Al-Quran, katanya. Akhirnya mereka dulu ini Al-Quran adalah yang terpenting dan buku-bukunya mereka musnahkan, dan akhirnya perpustakaan terbesar yang ada di dunia pada zaman dahulu yang terletak di Alexandria akhirnya dihancurkan. Dan kemudian Pergamus juga terkenal karena mereka juga memiliki perpustakaan yang besar pada waktu itu setelah Alexandria yang ada di Mesir, karena mereka juga berhasil memproduksi. Sebelumnya mereka masih ngambil karena Mesir kan zaman dahulu mereka memproduksi kertas pohon papirus, dan akhirnya pohon papirus itu diolah menjadi kertas. Makanya papirus itu diartikan menjadi paper, ya. Nah, itu dari asal mula kata paper, kertas itu dari pohon papirus. Tetapi Pergamus mereka juga ada konflik sama bangsa Mesir, dan akhirnya Mesir nggak mensupply mereka untuk mengirimkan bahan-bahan kertas untuk dijadikan buku, dan akhirnya mereka memiliki ide untuk mengambil orang-orang yang hebat yang ada di Mesir pada waktu itu, untuk mereka bagaimana agar supaya mereka bisa memiliki perpustakaan dan bisa menampung buku-buku yang sebanyak itu. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan dan mereka dapat ide pada waktu itu mereka memakai kulit. Akhirnya kulit-kulit itu diproduksi agar supaya mereka bisa tulis, dan karena zaman dahulu kan belum ada, dan akhirnya Pergamus itu terkenal karena mereka bisa memproduksi buku-buku yang ditulis di gulungan-gulungan dalam bentuk kulit, dan itu lebih tahan dan lebih kuat daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir ketika mereka dulu mencetak buku. Tetapi Pergamus mereka tulisnya di kulit, jadi ada gulungan-gulungan itu, dan akhirnya mereka juga terkenal dengan memiliki perpustakaan yang sangat besar, dan mereka sudah bisa bikin buku-buku sendiri. Nah, itu latar belakang dari Pergamus, kenapa mereka terkenal sebagai memiliki perpustakaan terbesar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Pergamus juga dikenal sebagai pusat penyembahan berhala terbesar pada zaman dahulu. Kenapa dia dikenal sebagai pusat penyembahan berhala? Karena Pergamus adalah ibu kota provinsi Asia pada waktu itu, dan otomatis semua penyembahan itu dipusatkan di Pergamus. Pergamus, menurut sejarah dari cerita yang saya baca, mereka kan menyembah banyak dewa pada waktu itu zaman dahulu. Singkat ceritanya, akhirnya ketika mereka berperang, mereka kayak mereka merasa bahwa mereka itu ditolong oleh dewa Zeus. Dan akhirnya karena Pergamus dia adalah satu kota yang terletak di puncak, jadi yang paling puncak itu mereka mendirikan sebuah kuil yang mungkin kita kenal sebagai kuil Athena, ya. Kuil Athena itu kan adalah tempat para dewa-dewa orang yang Yunani pada zaman dahulu, dan kita tahu bahwa dewa Zeus adalah dewa tertinggi pada zaman kerajaan Yunani yang mereka percaya bahwa, dan Pergamus juga menganggap bahwa dari segala dewa-dewa yang mereka sembah pada zaman dahulu itu mereka mengakui bahwa dewa Zeus adalah dewa yang paling tertinggi menurut kepercayaan mereka, yang membawahi dewa-dewa yang lain. Dan begitu banyak dewa-dewa, mereka tetap menganggap bahwa dewa Zeus lah yang adalah nomor satu dewa tertinggi pada waktu itu. Dan akhirnya ketika mereka mendirikan kuil di atas puncak, di atas gunung, mereka juga membuat altar di mana orang-orang pada waktu itu mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada dewa Zeus. Dan itu sangat terkenal. Jadi orang-orang berbondong datang untuk menyembah dewa Zeus, dan mereka hampir setiap hari mereka bawa korban persembahan untuk dikorbankan kepada dewa Zeus. Nah, bukan cuma itu. Pergamus juga ternyata mereka selain mereka memiliki dewa Zeus sebagai dewa tertinggi, mereka juga mempunyai satu dewa
yang mereka anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari orang-orang Pergamus, yaitu namanya Dewa Asklepius. Mungkin kalau kita perlu dengar ya, Dewa Asklepius. Nah, dia adalah dewa juga orang Pergamus yang mereka anggap sebagai Tuhan. Itu dewa khusus dari orang-orang Pergamus pada zaman dahulu. Selain mereka mempunyai dewa tertinggi, Dewa Zeus dan lain-lain, tetapi mereka juga memiliki satu dewa yang menurut mereka khusus, karena Dewa Asklepius ini dikenal sebagai dewa pengobatan atau dewa kesehatan pada zaman dahulu. Jadi kalau misalnya orang-orang ingin berobat, ini Dewa Asklepius ini terkenal dia bisa menyembuhkan banyak orang. Kemana-mana dia selalu bawa tongkat dan bawa ular. Dan akhirnya di Pergamus itu didirikan rumah-rumah sakit terbesar, dan sampai sekarang kalau kita ketahui yang namanya apotek ya, apotek itu kan ada logo. Ada logo itu ada ular. Nah itu dasar awalnya dari situ ternyata. Karena menurut pemahaman orang-orang zaman dahulu, kalau misalnya orang berobat ke dewa ini, mereka pasti sembuh. Dan itu ya itu pengaruh bahasa Inggris lah, supaya kan orang-orang datang-datang menyembah. Jadi selain mereka menyembah dewa yang lain, Dewa Zeus dan teman-temannya, mereka juga mau mendewakan yang namanya Dewa Asklepius sebagai dewa kesembuhan atau pengobatan yang bisa mengobati banyak orang, dan akhirnya didirikan di rumah-rumah sakit di kota Pergamus, dan itu zaman dahulu sangat terkenal. Dan ketika Roma juga memerintah Asia, karena dia ada di kota juga, kita tahu bahwa kerajaan Roma mereka sangat terkenal dengan kaisar ya. Jadi kalau menurut kerajaan Romawi dulu, kalau misalnya orang-orang tidak menyembah kaisar, itu hukuman berat. Dan akhirnya singkat cerita juga di Pergamus, karena dia adalah ibu kota dari kerajaan Romawi, akhirnya mereka juga mendirikan kuil yang sangat besar pada waktu itu yang berpatungkan Kaisar apa ya? Kaisar Agustus kalau nggak salah ya waktu itu ya, yang memerintah, dan akhirnya Konstantin. Apa? Kaisar Konstantin. Bukan yang pertama. Yang di Pergamus patungnya Konstantin. Konstantin ya. Pokoknya patung kaisar juga di situ saya lupa. Dan akhirnya mereka juga ditarik untuk mereka menyembah kepada kaisar. Karena itu menurut cerita yang saya baca, sebenarnya kalau yang lain-lain kan itu berhubungan dengan agama. Tetapi karena kerajaan Romawi mereka juga bermain politik, mereka nggak mau hanya sekedar menjajah bangsa-bangsa yang mereka ketemu, tetapi akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk membuat suatu bagaimana, misalnya kalau rakyat-rakyat sampai memberontak kan bahaya. Akhirnya mereka memikirkan satu cara untuk bagaimana mereka bisa mengikat orang-orang yang mereka jajah. Akhirnya mereka mengharuskan setiap orang untuk bisa menyembah kaisar tersebut, kaisar kerajaan Romawi yang memimpin. Itu adalah cara politik mereka untuk bagaimana mereka bisa mengikat orang-orang. Nah, dengan adanya banyak kuil-kuil dan dewa-dewa yang orang-orang sembah, akhirnya kenapa di dalam kitab ayat 13 kita baca, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Makanya muncul istilah tahta iblis di dalam firman Tuhan, karena Pergamus itu adalah pusat penyembahan berhala. Jadi ada begitu banyak dewa-dewa dan banyak orang-orang datang untuk menyembah dewa-dewa yang di sana. Makanya dikatakan itu adalah pusat di mana iblis berdiam. Wah, seru. Jadi benar-benar tahta iblis, dia diam di situ. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus menguji jemaat yang ada di Pergamus ini. Kenapa Tuhan menguji mereka? Nah, selanjutnya kenapa dikatakan bahwa Tuhan menguji Pergamus? Di situ dikatakan bahwa yang pertama, kita tahu, kita baca di dalam ayat yang boleh tampilkan ayat 13 ya. Ayat 13 dikatakan firman Tuhan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Jadi Tuhan juga sempat menguji orang-orang yang ada di Pergamus. Kenapa? Karena yang pertama,
yang percaya kepada Tuhan, mereka itu berani untuk tinggal dan berdiam di kota Pergamus pada waktu itu. Jadi kan ada jemaat Pergamus dan akhirnya Tuhan memuji mereka karena kok bisa orang-orang Pergamus itu mau tinggal di kota Pergamus, padahal kan masih banyak kota-kota yang lain. Mereka kok berani tinggal di tempat di mana iblis bertahta di satu kota. Nah, makanya Tuhan memuji, dan di dalam ketika mereka maksudnya tinggal berdiam di satu tempat situ, Tuhan memuji mereka karena mereka berani. Karena ada begitu banyak orang mendengar nama setan aja sudah takut, mendengar nama iblis aja sudah takut. Apalagi mereka mau tinggal diam, bukan hanya sesaat, bukan hanya sementara, tapi mereka tinggal selama-lamanya di daerah Pergamus di mana iblis bertahta atau iblis tinggal. Jadi Tuhan memuji keberanian mereka. Kita aja sebagai orang-orang percaya, kadang misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, apalagi kalau misalnya kita tahu misalnya rumah itu ada hantu, paling kan orang pada takut ya. Padahal cuma mungkin ya iblis mungkin cuma mampir sebentar mungkin di satu rumah kan, cuma ya kita cuma karena tahu terus itu pernah ada setan muncul. Itu kita sebagai orang percaya kadang sudah ketakutan. Jangankan di rumah sendiri aja, kalau misalnya mau keluar katanya kalau ada setan pada takut. Padahal setan cuma sebentar doang katanya kan, ngomong lewat mungkin terus orang bilang setan, dan banyak orang Kristen ketakutan. Bagaimana kalau kita benar-benar tinggal di satu tempat di mana benar-benar iblis bertahta? Itu kan ngeri banget ya. Makanya Tuhan memuji orang-orang Pergamus karena di dalam keadaan seperti itu mereka berani untuk tinggal di kota Pergamus di mana iblis bertahta. Nah, Tuhan memuji. Itu yang pertama, pujian yang dikatakan kepada orang-orang Pergamus. Dan yang kedua, Tuhan memuji mereka kenapa? Karena dikatakan bahwa engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak mengenal iman, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku. Jadi dalam suasana dan kondisi seperti itu, ada sebagian jemaat mereka yang tetap berpegang teguh sama Tuhan. Mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak takut. Walaupun pada zaman kerajaan Romawi itu mereka hidup benar-benar kayak gimana ya. Jadi ya suatu saat itu mereka itu bisa mati karena mereka adalah orang-orang yang mempertahankan iman mereka. Karena kan pada zaman Romawi mereka diharuskan untuk menyembah kaisar pada waktu itu. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau menyembah kaisar, kan hukumannya mati. Jadi bisa bayangin bagaimana keadaan jemaat-jemaat Pergamus yang ada pada waktu itu yang setiap saat diancam untuk dibunuh. Memang ada beberapa jemaat yang ya oke lah, gue menyembah Tuhan oke, gue menyembah kaisar oke, gue menyembah Pergamus oke. Ada jemaat seperti itu. Yang penting ya mereka menyembah Tuhan oke, menyembah kaisar oke, menyembah dewa-dewa lain oke. Tetapi ada beberapa jemaat yang Tuhan puji karena mereka jemaat yang benar-benar setia. Mereka dalam keadaan seperti itu mereka tidak menyangkal iman mereka. Nah itu luar biasa, dan di situ dikatakan ada salah satu tokoh yang dipuji oleh Tuhan pada waktu itu dan dimunculkan adalah seorang yang bernama Antipas. Dari sekian banyak orang yang salah satu tokoh yang dimunculkan itu adalah Antipas. Antipas itu adalah seorang uskup pada zaman dahulu pada waktu jemaat Pergamus didirikan, dan dia adalah sebagai pemimpin jemaat Pergamus pada waktu itu. Dan karena dia didapatkan orang-orang Roma tidak mau menyembah karena dia mau menyangkal imannya kan. Jadi pada waktu kerajaan Romawi menangkap Antipas ini, mereka dipaksa untuk menyangkal Tuhan. Mereka tetap harus menyembah kaisar kan? Tapi mereka nggak mau. Mereka mempertahankan iman mereka, dan akhirnya ya udah mereka tetap setia. Pokoknya sampai mereka mati tetap Yesus. Nggak mau menyembah yang lain. Dan akhirnya resikonya Antipas dia ditangkap oleh bangsa Romawi dan dimasukkan di dalam sebuah logam yang berbentuk sapi. Jadi logam yang besar banget itu berbentuk sapi, dan itu dia dimasukkan ke dalam logam itu dan dibakar hidup-hidup di depan jemaat Pergamus. Jadi ya bisa bayangin bagaimana saking dia setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan sangat menghormati yang namanya tokoh Antipas ini, karena demi mempertahankan imannya dia rela dibakar hidup-hidup.
dipanggang lah ya, dimasukin kayak ikan bungkus, ya udah dibakar sampai mati. Mungkin kalau kita mengenal Sadrak Mesak Abednego, mereka diselamatkan di api, tetapi dia sampai akhirnya dia tidak diselamatkan, akhirnya dia mati, dan itu dihadapan jemaat-jemaat Pergamus. Nah, Tuhan juga memuji sebagian jemaat yang ada di Pergamus, karena dalam keadaan seperti itu ada juga beberapa jemaat Pergamus yang mereka tetap setia. Bukan cuma Antipas, ketika melihat pemimpin mereka dibakar, mereka juga nggak boleh iman mereka. Mereka tetap percaya Yesus tetap Yesus, nggak ada Tuhan yang lain, nggak ada Zeus, nggak ada Kaisar, yang mereka tetap mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan memuji jemaat-jemaat seperti ini. Contoh Antipas yang dikatakan seperti itu, dan juga dikatakan juga ada teguran yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Pergamus, karena ada beberapa jemaat yang ya gitulah, ya jemaat ya Kristen lah istilahnya, mengenal Tuhan, tetapi mereka terjerat dan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Di sini dimunculkan ajaran Bileam sama ajaran Nikolaus. Kita tahu bahwa ajaran Bileam, kita kembali ke kitab Bilangan di situ, ketika Bileam disuruh mengutuki bangsa Israel, Tuhan berbicara kepada Bileam, jangan mengutuki bangsa Israel. Makanya waktu Balak suruh utuki bangsa Israel, karena mereka udah ketakutan kan, Israel kemana-mana karena Tuhan yang di depan, jadi pada ketakutan. Akhirnya Balak menyuruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel pada waktu itu, tapi karena Tuhan yang turun tangan langsung, Tuhan berbicara kepada Balak, Bileam dulu ketakutan. Dia harus tetap menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan sempat beberapa kali Balak bernegosiasi agar supaya Bileam mengutuk bangsa Israel, tapi karena Tuhan yang di depan, dia takut. Nah, akhirnya mereka pergi dan akhirnya muncul istilah karena Bileam juga nggak berani, dan akhirnya setelah Tuhan nggak berbicara lagi, akhirnya mereka Balak sama Bileam memikirkan suatu cara bagaimana bisa mereka menjerat bangsa Israel pada waktu itu. Dan akhirnya mereka memikirkan cara, dan akhirnya Bileam kasih nasihat sama Balak ini, bagaimana supaya mereka bisa menghancurkan bangsa Israel tanpa Tuhan yang turun tangan. Dan akhirnya mereka ya istilahnya berpolitik, dan mereka cari cara bagaimana akhirnya dikatakan di dalam firman Tuhan, akhirnya perempuan-perempuan orang Moab pada waktu itu jadi tameng untuk mereka bisa menjerat bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel pada waktu itu mereka jatuh di dalam penyembahan berhala dan berbuat zina dengan orang-orang yang ada di Moab. Nah, itu caranya Bileam dengan Balak. Itu strategi mereka untuk mereka bisa menghancurkan bangsa Israel tanpa mereka yang berperang. Akhirnya kan Tuhan, karena bangsa Israel istilahnya mendua hati, mereka berzina secara rohani dan secara jasmani dengan orang-orang Moab pada waktu itu, dan akhirnya Tuhan murka. Dan akhirnya Tuhan marah pada bangsa Israel, dan akhirnya banyak orang Israel pada waktu itu yang mati, sekitar 24.000 orang gitu, dalam Alkitab yang meninggal karena perbuatan mereka. Jadi mereka bangsa Moab, Balak pada waktu itu nggak berperang sama bangsa Israel, tapi mereka menggunakan cara untuk mereka bisa menghancurkan bangsa Israel. Mereka pakai strategi wanita, akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala dan berbuat zina. Nah, itu yang terjadi juga di jemaat Pergamus. Kenapa dikatakan mereka mengikuti ajaran Bileam? Karena pada zaman Romawi itu mereka suka dengan pesta pora, akhirnya dengan yang meriah-meriah juga, dan akhirnya beberapa jemaat Pergamus juga mereka ikut. Akhirnya berzina baik secara rohani maupun jasmani, dan itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menegur agar mereka bertobat. Nah, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang hidup berkemenangan saat ini, tentunya kita harus mengikuti apa yang Tuhan puji. Di mana Tuhan memuji orang-orang yang tetap setia, yang tetap mempertahankan iman mereka di dalam kondisi yang tidak baik dan tidak enak, tetapi mereka tetap sekali Yesus tetap Yesus. Dan itu kita boleh mempelajari bagaimana kesetiaan mereka. Kita sebagai orang-orang yang percaya, dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi yang kita alami, mungkin suatu saat kita diperhadapkan seperti itu. Apakah kita mau tetap setia atau kita menyangkal? Zaman sekarang aja kan katanya orang kemana-mana berani ya. Maksudnya rame-rame kumpul ke mall, ke pasar, lain-lain berani, tapi
gereja nggak berani katanya. Jadi ini perdebatan macam-macam lain, karena ya ingin melindungi diri macam-macam, dan ada konsep-konsep macam-macam, dan ya udah terserah imam-imam siapa aja lah ya. Pokoknya kita yang benar-benar sungguh-sungguh ya udah kita percaya bahwa kita pasti dilindungi. Tapi ada orang yang nggak berani bisa mengambil sifat seperti itu. Mereka lebih memilih ya udahlah. Tapi kalau pergi ke pasar-pasar yang lain, mereka takut. Tapi kalau ke gereja mereka takut. Nah itu kan jadi perdebatan juga. Kita mau melindungi diri, jadi macam-macam. Terserah kalau imam belum kuat ya udah jangan. Tapi ya kita percaya bahwa ketika kita mengambil langkah untuk beribadah ke rumah Tuhan, ya Tuhan pasti lindungi kita. Amin. Kalaupun terjadi apa-apa, ya itu ada Tuhan. Ya kalaupun kita memang harus meninggal gimana ya? Ya itu yang terjadi. Oke, saya nggak panjang lebar, tapi biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, apapun yang terjadi kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di ayat terakhir dikatakan bahwa barang siapa yang menang, Tuhan akan menghadiahkan mereka mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi ini berbicara tentang Yesus sendiri. Jadi mereka akan mendapatkan Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Dan juga ada istilah batu putih. Batu putih, barang siapa yang menang, mereka akan mendapat batu putih. Itu menurut tafsiran juga ditafsirkan sebagai undangan di dalam perjamuan. Jadi pada waktu nanti perjamuan pernikahan anak domba, kalau kita nggak punya batu putih, bahaya. Itu sebagai undangan untuk kita bisa masuk di dalam perjanjian hari. Jadi barang siapa yang menang, kita akan memiliki Kristus untuk selama-lamanya. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak menang, mereka akan dihukum dan akan masuk ke dalam jurang penderitaan. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan yang disampaikan di dalam pengajar kami. Tuhan, untuk kami tetap setia, berpegang teguh kepada iman kami, dan tetap percaya apapun yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, umat Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak ragu akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan bahwa